Hai, selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku Church. Sebuah kehormatan bagi kami bisa melayani saudara. Doa kami agar melalui renungan hari ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara, dan biar melalui renungan hari ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pakai kami Tuhan sepanjang hari ini untuk jadi berkat. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat, bagi siapapun orang yang bertemu dengan kami. Sepanjang hari ini apapun yang umat-Mu kerjakan, biar melalui hidup kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hadirlah dalam hidup kami, berkenanlah ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, deranakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Baik hamba yang menyampaikan firman, mereka yang mendengar firman, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar masih dalam sebuah doa. Saya beri judul adalah doa yang memberkati bangsa. Yakobus 5:16b mengatakan doa orang benar biar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 4 mengatakan, pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari ayat yang baru kita baca, kita memperoleh pengetahuan bahwa sejak gereja mula-mula, prioritas doa bagi bangsa dan para pemimpin sudah diucapkan, sudah ditekankan. Bahkan Paulus menasihatkan demikian saat ia sendiri dalam penjara, dianiaya karena imannya. Bahkan ia juga tahu kelak Timotius, muridnya, akan menghadapi kesulitan yang sama atau yang serupa. Namun doa bagi pemerintah dan bangsa tetaplah krusial demi rencana keselamatan Allah. Paulus memberikan pesan kepada Timotius agar mendoakan pemerintah, penguasa, dan pemimpin. Padahal Paulus sedang dipenjara, disiksa. Bahkan Paulus tahu bahwa suatu hari nanti Timotius akan mengalami yang dia alami. Bahkan kalau sudah membaca Alkitab, para sejarawan sepakat bahwa Paulus dipenggal kepalanya oleh Kekaisaran Romawi karena imannya kepada Kristus. Berdoa bagi bangsa adalah hal yang Tuhan kehendaki. Seorang hamba Tuhan terbesar abad 20 namanya Billy Graham mengatakan, to get nation back on their feet, we must first get down on our knee. Artinya jika ingin memulihkan bangsa, pertama-tama kita harus berlutut dalam doa. Pernyataan dari penginjil terkenal Billy Graham ini menegaskan betapa kuat dan pengaruhnya doa terhadap nasib suatu bangsa. Sejarah juga mencatat bahwa para pemimpin dunia mengakui dahsyatnya kuasa doa. Queen Mary, Ratu Skotlandia di abad ke-16 pernah berkata demikian, sebuah kutipan yang terkenal, ia lebih takut pada doa-doa John Knox daripada seluruh pasukan yang berkumpul di Eropa. Padahal dia adalah ratu yang paling berkuasa at that time. Mengapa ia berkata demikian? Karena ia menyadari doa seorang yang benar memiliki kuasa yang melampaui kekuatan militer. Ayat yang baru kita baca, doa orang benar biar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu kita bukan hanya dipanggil menjadi penyembah, tapi Tuhan rindu kita menjadi juru syafaat. Apa sih juru syafaat, Pak Pendeta? Juru syafaat artinya bertindak di antara, berdiri di antara. Ini Tuhan, ini bangsa, dan orang benar dipanggil ada di tengah-tengahnya. Kita dipanggil untuk bukan saja menjadi menyembah Tuhan, tapi kita dipanggil membawa bangsa kita kepada Tuhan. Kita dipanggil bukan saja untuk diri kita, tapi ada melalui hidup kita, bangsa kita boleh mengenal Tuhan. Yeskiel 22 ayat yang ke-30 mengatakan, aku mencari tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nabi Yesaya menggunakan hal yang sama di Yesaya 59 ayat ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, ia tertegun karena tidak ada yang membela, maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Mengapa kita harus berdoa bagi bangsa kita?
Itu pertanyaannya. Ngapain sih repot banget Pak Pendeta? Mungkin kita kecewa sama pemerintah kita atau bangsa kita. Tapi kita mengatakan yang pertama, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayat yang baru kita baca adalah ayat Tuhan kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Sebagai bangsa pengungsi, bangsa budak, bangsa buangan, bukan di tanah air mereka, tapi Tuhan justru menyuruh mereka berdoa untuk kota tersebut. Mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa kita? Yang pertama, karena kesejahteraan kota atau bangsa kita ada di dalam doa orang percaya. Kejadian 18, 25, 26, 32 kita menemukan informasi bahwa Abraham bernegosiasi dengan Tuhan tentang kota Sodom dan Gomora. Alkitab mengatakan dia mulai dari 50 sampai terakhir 10. Alkitab bilang kalau ada 10 orang benar di kota itu, aku gak akan menghancurkannya. Dari ayat yang baru kita baca tadi kita menemui bahwa kalau hanya satu orang saja orang benar, kalau ada 10 orang benar berdoa satu kota tidak akan dirusakkan. Sayangnya Sodom tidak memiliki 10 orang benar sehingga kota itu akhirnya binasa. Namun pelajaran penting yang ingin saya sampaikan, seringkali hanya diperlukan segenggam orang berdoa untuk membawa pengaruh besar bagi suatu bangsa. Seringkali hanya satu orang benar yang berdoa. Alkitab memberikan sebuah informasi yang lebih dalam lagi. 2-3 orang berkumpul, sepakat demi namaku, minta apa saja, aku akan memberikannya. Berarti 1-2 orang benar berdoa, sesuatu bisa terjadi. Kalau saya melihat follower atau subscriber dari Gereja Kerinduanku, kurang lebih kalau saya nggak salah 70.000 subscriber saudara. Kok 70.000 orang itu berdoa bersama-sama, dahsyat. Karenanya saudara, John Knox pernah berdoa demikian, reformator dari Skotlandia. Lord, give me Scotland or I die. Tuhan berikan aku Skotlandia atau aku mati. Ia berdoa dengan gigih bagi kebangunan rohani negeri. Hasilnya, Skotlandia mengalami transformasi rohani yang dahsyat. Kota Korea Selatan, para pendoanya berdoa, hasilnya Korea Selatan pada masa itu mengalami lawatan yang dahsyat. Di Amerika, di Eropa, para hamba Tuhan berdoa dan Tuhan lawat mereka. Saudara yang rindu Indonesia dilawat Tuhan, mari kita berdoa bagi Indonesia. Tulis di kolom komentar, katakan Indonesia bagi Tuhan Yesus. Katakan Indonesia pasti diselamatkan. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa dan negara kita? Yang kedua, 1 Timotius 2 yang pertama mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah doa untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Arti Paulus menggunakan frasa pertama-tama, artinya prioritas utama. Mengapa? Karena ayat yang ketiga dan keempat memberikan kita alasan. Itulah yang baik, berkenan kepada Allah, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi prayer for the nation is not an option, it is command. Doa bagi bangsa bukan pilihan, tapi sebuah perintah. Jangan berdoa ketika bangsa kita krisis, tapi berdoalah bahkan sebelum kita ngalamin krisis. Doa bukan sekedar solusi saat krisis terjadi. Doa adalah gaya hidup yang mencegah krisis. Seorang hamba Tuhan pengkhotbah namanya John Wesley pernah mengatakan demikian. God does nothing but in answer to prayer. Allah tidak melakukan apa-apa kecuali menjawab doa. Pernyataan ini mengandung kebenaran penting. Doa adalah syarat bagi campur tangan Tuhan. Ingat, perintah bagi berdoa bagi bangsa tidak tergantung kepada situasi mudah atau sulit. Paulus menuliskan dalam 1 Timotius 2, di masa pemerintahan Kaisar Nero yang kejam, Kaisar yang menangkap orang-orang percaya dan pada akhirnya membunuh banyak dari mereka. Kita dipanggil untuk berdoa bagi mereka, bukan mencela. Ini perintah Alkitab ya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu berdoa bagi bangsa? Karena doa orang benar dapat menghentikan atau menunda bencana.
Bilangan 16, 44 dan 48. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubulah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkorban dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbandaran seperti dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya ukupan dan diadakannya perdamaian bagi bangsa itu. Ayat 848. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ketika mereka memberontak terhadap orang pilihan Tuhan, Musa dan Harun, Alkitab memberikan informasi Allah marah karena Allah memilih Musa dan Harun, dan Allah mengizinkan tulah terjadi. Tetapi Harun berdiri di tengah-tengah. Dan Alkitab mengatakan di sebelah kanan orang hidup, sebelah kiri orang mati, dan Harun di tengah-tengahnya menjadi juru syafaat. Doa kita kepada Tuhan dapat mengubah hati banyak orang, dapat membawa mereka kepada pertobatan, dan di saat yang bersama dapat menunda penghakiman, memberikan waktu orang lebih untuk bertobat. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ketika kita orang benar berdoa, percaya, berseru, berharap, kita mengatakan yang pertama, bahwa doa bagi bangsa adalah kerinduan Tuhan. Kita bukan hanya dipanggil menjadi juru penyembah, tapi kita dipanggil menjadi juru syafaat. Karena kesejahteraan kota atau bangsa kita ada di dalam doa orang percaya. Kalau bangsa kita kenapa-napa, kita yang repot. Kalau bangsa kita kenapa-napa, kita yang susah. Berdoalah bagi Indonesia. Kalau saudara mengasihi Indonesia, katakan Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Yang kedua, dikatakan bahwa berdoa bagi bangsa bukan pilihan tapi perintah. Kita mendapat informasi bahwa Paulus dalam keadaan di penjara, disiksa, dianiaya, tapi dia terus berdoa bagi bangsanya. Dan yang ketiga, berdoa bagi bangsa, karena doa orang benar dapat menghentikan atau menunda bencana yang terjadi karena bangsa atau Indonesia atau orang-orang di bangsa kita menolak Tuhan. Mari kita berdoa bagi Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia disayang Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, para jajaran menteri, para petinggi TNI dan Polri, para kepala-kepala daerah, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Jawa, dan seluruh pulau-pulau di Indonesia sampai pulau terluar dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Doa kami Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara akan melihat sebuah penyembahan yang gereja kami naikkan di momen waktu kerusuhan kemarin, dan saudara bisa menyaksikan, dan kita akan menyembah bareng-bareng dengan menyaksikan klip tersebut. Yang punya surga, Crazy in Love with You. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu.
terima dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Oh, barui. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari sama-sama angkat tanganmu dua-dua, katakan sujud, sujud di altarnya ku bawa ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Sesuatu pasti terjadi. Saat datang Dia. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak, sujud di altarnya ku bawa hidupku, ku terima dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Sambil angkat tanganmu gereja Tuhan, sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari sama-sama syafaat Tuhan. Angkat tanganmu dengan iman. Sujud Dia. Ku bawa bangsaku, bangsaku, ku terima. Dia ampuni, Dia bebaskan bangsa ini. Dia ubah hidupku. Sambil angkat tanganmu, kita mau sepakat pagi ini bilang sesuatu. Saat datang angkat tangan saudara, dua-dua, pribadi lepas pribadi. Sesuatu pasti terjadi ketika orang benar berdoa. Sesuatu pasti terjadi ketika orang percaya berdoa. Alkitab saya mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa, telah ku dengar penyeru-penyerumu berteriak di Mesir akibat ketidakadilan yang mereka alami. Aku mendengar itu dan aku mengirim Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Saya percaya hari ini doa saudara akan sampai ke telinga Tuhan. Saya percaya hari ini seruan saudara akan didengar oleh Tuhan. Saudara adalah penghubung antara bumi dan langit. Saudara akan yang mendengar, saudara adalah para syafaat Tuhan. Sama seperti Tuhan mendengar Abraham, Dia akan mendengar engkau hari ini. Sama seperti Tuhan mendengar seruan Nabi Amos, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya. Tuhan yang sama akan mendengar engkau. Mari hari ini kita gak minta apa-apa untuk diri kita. Hari ini kita hanya mengangkat tangan kita. Kita meminta untuk bangsa kita Indonesia. Mari angkat tanganmu bilang, Tuhan agar kejadian 98 tidak lagi terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa tidak lagi ada penjarahan, tidak lagi ada pembakaran, tidak lagi ada yang namanya pemerkosaan. Kami menolak, kami patahkan
patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin bangsa ini hancur, kami perangi kelompok itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang memakai kekuatan uang, kekuatan senjata, membangun yang namanya peta bencana untuk bangsa ini, kami angkat tangan, kami veto perkataan mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kami patahkan perkataan mereka, tidak punya kuasa atas bangsa ini. Hari ini kami mengangkat tangan kami, mari angkat tangan saudara. Kuucapkan berkat atas Indonesia. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Kalau ada goncangan yang harus terjadi, doa kami mendatangkan kebaikan untuk Indonesia. Kalau harus ada sesuatu terjadi, doa kami mendatangkan pertobatan atas Indonesia. Dalam nama Yesus, mari angkat tangan saudara, doa, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan. Kami berseru, kami naikkan syafaat-Mu, kami naikkan syafaat kami, petisi kami naikkan kepadamu Tuhan. Seruan kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, minta apa saja Tuhan hadir. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin, amin, amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Katakan Bekasi penuh, Bekasi penuh kemuliaan-Nya, Bekasi penuh kemuliaan-Nya, Bekasi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Jakarta, Jakarta kemuliaan-Nya, Jakarta kemuliaan-Nya, Jakarta sucilah. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan. Katakan Indonesia penuh, Indonesia penuh, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Mari sama-sama Indonesia penuh, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia. Sambil angkat tanganmu, dua-dua, Indonesia. Mari dengan hati yang hancur, sama-sama angkat tangan kita dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Indonesia.
Sucilah Tuhan. Sekali lagi, dari hatimu yang paling dalam, angkat tanganmu dua-dua. Indo, Sabang sampai Merauke. Dari yang paling dalam sampai yang paling luar. Indonesia. Sucilah. Biar musik mau dengan lembut, jangan turunkan tanganmu. Para syafaat Tuhan, kamu dipanggil untuk berdoa bagi bangsa. Kamu dipanggil untuk berseru bagi bangsa. Tuhan mengingatkan saya, di belakang saya ada papa saya yang ikut berjuang dalam peperangan. Dan saya tahu betul bahwa kemerdekaan yang bangsa ini raih tidak mudah. Kalau bukan kita yang berdoa, maka bangsa ini akan mundur ke belakang. Kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi? Bangsa ini diambang perpecahan, diambang kerusuhan, diambang kerusuhan rasial. Berdoa. Ini waktunya membuktikan perkataan kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Permintaan bibir orang benar tidak akan dilalui oleh Tuhan. 2-3 orang berkumpul sepakat demi namaku, minta apa saja kata Alkitab, aku akan berikan. Suatu hari Allah berkata kepada Abraham, dan Abraham berani menawar, kalau saja ada 50 orang benar di kota itu, maka kata Allah kepada Abraham, aku tidak akan menjungkir-balikan kota itu. Hari ini kita lebih dari 50 orang berkumpul di tempat ini. Mari, syafaat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, naikkan doa saudara di hadapan Tuhan. Menangis bagi bangsamu, berseru bagi bangsamu. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, awat bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Momen ini pakai Tuhan untuk kerajaan-Mu. Momen ini pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan, lawat bangsa kami Tuhan. Jamah bangsa kami. Seperti Tuhan melawat Korea Selatan, lawat Indonesia. Seperti Tuhan melawat bangsa Jerman, lawat Indonesia. Seperti Tuhan melawat bangsa Afrika, lawat Indonesia. Seperti Tuhan melawat kota-kota di Amerika, lawat Indonesia. Seperti api menyalar di Eropa, menyalar api pertobatan di Indonesia.
biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Angkat tanganmu sama-sama. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu dua-dua sama-sama, biar belas kasih penuhi hati, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati, bakar hati yang rindu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bangsa ini, bangsa ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu dua-dua sampai seluruh negeri ini, sampai negeri ini, sampai seluruh bangsa ini, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Hati kami limpah dengan syukur, kami berdoa Indonesia disayang Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Kami percaya doa kami didengar, doa kami Tuhan akan jawab. Berkat-Mu ada atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur atasnya. Amin.